Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di mata kuliah keamanan cyber di pertemuan kedua ya, yaitu Cyber Attacks and Detection. Kita langsung masuk ya untuk outline-nya, yaitu terkait dengan mata kuliah di materi Cyber Attacks and Detection. Kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait background-nya dulu ya, latar belakang dari pentingnya untuk cyber attacks and detection, kemudian dari prevention, pencegahan gitu ya, dan juga deterrence-nya and detection mechanism, kemudian intruder behavior, intrusion detection system atau IDS, dan juga contoh dari IDS. Oke, kita masuk ke latar belakang terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mendiskusikan gitu ya temuan data dari perusahaan Verizon, di mana dia menemukan bahwa ada 92% insiden pelanggaran keamanan yang berasal dari pihak luar atau outsiders. Jadi 92% dia menemukan bahwa 92% insiden pelanggaran itu dari outsiders ya, pihak luar. Artinya sebagian besar ancaman tuh datang bisa dari hacker atau pihak eksternal yang mencoba masuk ke dalam sistem organisasi. Nah, di sini namun 14% berasal dari insiders atau pihak dalam perusahaan. Bisa dari pegawai atau vendor gitu ya yang sedang kerjasama, atau orang dalam organisasi itu sendiri. Nah, dan bisa juga ya, ada juga yang dari keduanya nih, antara outsiders dan insiders. Jadi misalnya si insiders gitu ya, orang dalam membantu pihak luar ya untuk melakukan serangan. Nah, itu kan kombinasi ya, bisa jadi kombinasi bisa keduanya. Nah, meskipun jumlahnya kecil, 14% temuan di sini ya dari survei si Verizon ini, meskipun jumlahnya kecil, tapi insider itu bisa menyebabkan kerugian besar ya, karena kan mereka punya akses langsung ke data perusahaan ya, dan bisa juga mengekstrak dataset besar gitu ya, dataset perusahaan. Nah, jadi di sini pandangan dari Symantec, perusahaan Symantec dan juga Verizon, dia berkomentar bahwa also comment that not only is there a general increase in malicious hacking activity. Jadi dia di sini juga melaporkan bahwa peningkatan aktivitas hacking gitu ya, peningkatannya lebih tinggi gitu ya. Is there a general increase in malicious hacking activity? Tetapi juga di sini an increase in attack. Nah, di sini in attack, jadi juga serangannya itu ditargetkan ya, targeted at individuals in organization. Jadi diarahkan langsung ke individu dalam organisasi ya. Nah, misalnya serangan phishing gitu ya, lewat email yang ditujukan untuk staf tertentu. Nah, itu kan juga berarti targetnya ada target individu ya, yang sekarang tuh targetnya lebih spesifik gitu. Nah, di sini bagian pentingnya ya, pertama dari tren serangan ini yang semakin terarah menunjukkan bahwa pertahanan berlapis atau defense in depth itu sangat penting. Nah, kenapa? Karena serangan yang seringkali didesain itu untuk melewati pertahanan dasar aja kan, seperti firewall atau sistem IDS, sistem deteksi. Artinya kalau kita hanya mengandalkan satu lapisan pertahanan di perimeter, maka kemungkinan ditembusnya juga pasti tinggi, seperti apa yang saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Ada diagram kedalaman. Kalau kita pertahanannya semakin berlapis, maka
juga sulit untuk ditembus ya. Nah, kemudian prinsip defense in depth ya, artinya kita membangun lapisan keamanan di berbagai titik. Jadi tidak hanya lapisan perimeter atau biasanya pakai firewall, IDS, IPS. Nah, tapi lapisan dari endpoint juga perlu diberikan keamanan, misalnya antivirus ya, enkripsi perangkat. Nah, itu dari lapisan endpoint. Kemudian lapisan pengguna kira-kira apa nih yang bisa kita lakukan? Bisa kita latih dari sisi keamanan, nah kebijakan password, multifaktor authentication. Nah, dengan begitu kalau satu lapisan ditembus, itu masih ada lapisan lain yang melindungi. Nah, itu konsep dari ini ya, dari lapisan ini ya. Kita membentuk lapisan pertahanan berlapis ya, atau defense in depth gitu. Oke, kita masuk ke prevention, deterrence, and detection mechanism. Nah, ini ya pencegahannya. Di sini juga deterrence itu pencegahan, tapi dia lebih ke strategi keamanan yang menyebabkan si calon penyerang ini berpikir 2 kali gitu ya. Karena di sini mereka sadar ada resiko atau ada biaya yang besar gitu ya jika tetap menyerang. Nah, jadi ada 2 prinsip di deterrence ini. Intinya si deterrence ini menekankan efek jera gitu ya. The first denial. Jadi intinya dia mau menekankan pada efek jera nih. Bagaimana si serangan itu tidak akan menguntungkan atau bisa merugikan si penyerang itu sendiri. Nah, caranya yang pertama yaitu menciptakan dari sisi hambatan ya. Jadi denial membuat serangan jadi tidak mungkin berhasil gitu ya, tidak mungkin berhasil atau terlalu mahal untuk melakukan penyerangan. Yang kedua adalah punishment atau hukuman. Jadi dia memastikan adanya konsekuensi serius nih jika si penyerang tertangkap. Nah, itu deterrence. Jadi intinya menekankan si efek jera gitu ya, efek jera. Jadi sebelum si serangan itu terjadi, kita melakukan pencegahan agar si calon penyerang itu berpikir 2 kali sebelum menyerang targetnya gitu ya di perusahaan kita gitu. Nah, kemudian detection atau deteksi. Nah, kalau deteksi berarti kan sudah terjadi lalu atau saat terjadi kita lakukan deteksi. Nah, di sini dalam beberapa kasus perlindungan yang mutlak itu tidak memungkinkan. Artinya meskipun kita sudah membangun pertahanan berlapis, tapi ada kemungkinan serangan juga berhasil ya. Nah, dan dalam kondisi itu yang realistis adalah kita mendeteksi serangan secepat mungkin agar dampaknya itu bisa kita minimalisasikan ya. Contohnya kita menggunakan intrusion detection system atau IDS. Itu kan dirancang untuk mendeteksi keberadaan orang ya, orang yang tidak berwenang masuk atau login ke dalam sistem. Contohnya kita bisa pakai IDS, Snort gitu ya. Nah, itu juga salah satu jenis IDS. Nah, di sini juga another example is detection of a denial of service attack. Nah, jadi contohnya kita deteksi denial of service ya, ketika sumber daya komunikasi itu dipenuhi traffic yang berlebihan. Nah, jadi kita bisa mendeteksi pola serangannya. Nah, jadi meskipun kita tidak selalu bisa mencegah semua serangan, kemampuan deteksi tetap sangat penting. Karena dengan deteksi yang cepat, organisasi itu bisa merespon sebelum kerusakan itu terjadi lebih besar. Oke, selanjutnya kita masuk ke intruder behavior. Nah, intruder behavior atau perilaku dari penyusup ya.
Nah, salah satu ancaman terbesar bagi keamanan sistem adalah intruder atau penyusup. Jadi dia menggunakan berbagai teknik peretasan gitu ya. Istilah yang sering digunakan hacker or cracker ya. Nah, namun keduanya memiliki arti yang berbeda ya teman-teman ya. Jadi kalau hacker itu seorang individu yang memiliki keterampilan dan pengetahuan teknis untuk menemukan kerentanan, vulnerabilities, kerentanan dalam sistem komputer ya. Jadi di sini hacker tuh yang memiliki pengetahuan ya, keterampilan untuk menemukan kerentanan dalam sistem komputer. Jadi sebenarnya hacker sendiri bukan langsung sesuatu yang niatnya jahat ya. Jadi kan ada hacker yang ethical hacker ya. Jadi justru dia membantu memperbaiki kelemahan itu dengan memberitahu si pengembang atau pemilik sistem. Jadi kerentanannya bisa ditutup gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan keamanan. Lalu ada lagi si cracker. Nah, kalau cracker justru cracker ini yang konotasinya negatif. Jadi jangan salah sebut ya, kalau hacker ya seseorang yang memiliki skill yang mumpuni gitu ya, yang bisa menemukan kerentanan. Tapi kalau cracker dia sudah pasti individu yang mencoba masuk ke sistem komputer yang ilegal, dia tanpa hak akses, tanpa otorisasi. Jadi tujuannya jahat ya, untuk mencuri data, merusak sistem, atau melakukan sabotase. Jadi si crackers ini membobol sistem atau eksploitasi software, brute force password. Nah, jadi istilahnya di sini mungkin banyak yang salah paham hacker sering dipakai hal yang negatif, padahal yang negatif justru sebutannya cracker ya. Cracker. Tapi kalau hacker kontribusinya lebih ke positif. Dia hanya memiliki skill dan dia mengimprove ya jika menemukan celah-celah keamanan. Melakukan target acquisition dulu, kemudian initial access, privilege escalation, dia naik tingkat gitu ya aksesnya, kemudian dia mengeksploit sistem, maintaining access, dan covering track, artinya menutup jejaknya gitu ya, menghapus jejaknya di sini. Pertama, target acquisition and information gathering. Nah, jadi tahapan awal dari serangan ya, di mana si penyerang ini dia perlu identifikasi dulu ya dan memetakan sistem target. Jadi dia menggunakan informasi publik ya, serta tools. Nah, serta tools untuk mengeksplorasi jaringan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dia untuk menemukan titik masuk dulu dan kerentanan yang bisa dia eksploitasi gitu. Jadi dia mengumpulkan dulu ya, tahap awal itu si penyerang nggak langsung menyerang, tapi dia mengumpulkan dulu, mengidentifikasi dan memetakan sistem target. Nah, dia menggunakan informasi publik dulu. Contohnya misalnya dia pakai Whois ya. Jadi dia mau tahu dulu profil perusahaan ya, media sosialnya, dia scanning port dulu tekniknya, pemetaan subdomain dan layanan. Jadi dia itu mau cari tahu dulu nih ya, mengumpulkan informasi dulu gitu. Jadi mengumpulkan semua informasi publik tentang target dari port yang terbuka ya, profil karyawan mungkin. Nah, lalu memetakan si infrastruktur tuh dengan tool scanning gitu. Nah, di sini sebenarnya pencegahan apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita bisa membatasi informasi publik mana aja yang bisa kita buka ya. Nah, itu sih teman-teman. Ini langkah pertama. Nah, ini tahapannya ya. Jadi di target acquisition and information gathering, langkah awal ya sebelum melakukan serangan atau penetration testing, dia di sini contohnya mengambil informasi ya, explore dari corporate website for information on corporate structure, personnel, key system,
Nah, jadi dia cari tahu dulu struktur organisasi, detail operating system yang digunakan gitu ya. Nah, di sini dia kita bisa menggunakan DNS lookup dan whois untuk mengetahui alamat IP, subdomain, mail server, dan detail registrasi domain. Kemudian kita pindai jaringannya dengan Nmap. Nah, di sini dia memindai jaringan dengan Nmap untuk melihat nih port dan layanan apa saja yang terbuka gitu. Lalu kirim email ke customer service. Lalu dia melakukan analisis balasan tuh, mencari info teknis seperti mail servernya kan. Nah, jadi email ke customer service dia mencari info terkait mail servernya apa, operating systemnya apa, atau identitas pegawainya. Lalu identifikasi layanan yang rentan, misalnya CMS web ya yang nggak diupdate. Nah, jadi tahapan ini membantu penyerang atau pentester. Jadi kalau kita bisa juga pentester menggunakan tahapan ini untuk memahami target ya dan menemukan celah yang paling potensial untuk dieksploitasi di langkah berikutnya. Nah, itu adalah langkah pertama, yaitu target acquisition and information gathering. Nah, selanjutnya initial access. Nah, initial access di sini caranya bisa melalui eksploitasi kerentanan jaringan, misalnya bug pada server atau aplikasi gitu ya. Kemudian menebak atau mencuri kredensial autentikasi ya menggunakan remote service. Dia menebak password yang lemah, atau dia menginstal malware lewat social engineering ya melalui phishing email berisi link atau judul jebakan. Jadi korban mengunjungi website berbahaya lalu otomatis mendownload malware. Nah, jadi tahap ini fokusnya adalah si cara penyerang bisa berhasil masuk ke dalam sistem. Nah, ini tuh initial access. Jadi dia udah dapat akses dan berhasil masuk ke dalam sistem. Ya. Jadi penyerang udah benar-benar dapat aksesnya nih ke sistem target. Ya, di sini bisa menggunakan brute force ya. Tadi brute force password CMS. Jadi menebak password pada pengguna web CMS misalnya WordPress, nah secara berulang, kemudian berhasil login. Kemudian eksploitasi celah pada plugin CMS, misal untuk mendapatkan akses ke server atau aplikasi. Send spear phishing email, jadi dia mengirim email yang ditargetkan ke orang-orang penting ya, berisi link yang mengarahkan korban ke exploit di web browser sehingga malware bisa terinstall, penyerang mendapat akses. Nah, jadi singkatnya tahap ini adalah tahap masuk ke sistem ya gitu, baik menebak kredensialnya, memanfaatkan kerentanan, atau menipu pengguna. Nah, selanjutnya privilege escalation. Jadi kalau ini tindakan yang dilakukan penyerang pada sistem ya, biasanya memanfaatkan kerentanan lokal ya untuk meningkatkan hak aksesnya sehingga bisa mencapai tujuannya gitu ya, misalnya membaca data sensitif atau menginstal backdoor atau mengandalkan sistem. Oke. Nah, selanjutnya contoh dari intruder behavior di privilege escalation ya, yaitu scan system for application with local exploit. Jadi tahapannya di sini dia memindai sistem ya untuk mencari aplikasi yang punya celah ya, punya celah local exploit yang bisa dimanfaatkan untuk naik level aksesnya. Kemudian mengeksploitasi aplikasi yang rentan untuk mendapatkan hak akses yang lebih tinggi ya, misalnya dari user bisa menjadi administrator atau root ya kalau di Linux. Kemudian install sniffers to capture administrator password. Dia menginstal sniffers atau alat penyadap jaringan untuk menangkap password. Nah, password administrator saat dikirim lewat jaringan.
Nah, kemudian menggunakan si capture administrator password to access privilege information. Jadi dia menggunakan password administratornya yang sudah dicuri untuk membuka data sensitif ya, atau mengontrol sistem sepenuhnya. Nah, singkatnya tahap ini tuh bertujuan agar penyerang tuh bisa naik level ya, privilege escalation. Jadi dia mau naik level ya, dan memperoleh akses penuh nih ke sistem atau data penting. Nah, selanjutnya tahapan di intruder behavior di sini yaitu information gathering or system exploit. Jadi tahap ini yaitu penyerang mengumpulkan informasi nih untuk mengetahui cara masuk ke sistem ya. Jadi dia mengumpulkan informasi untuk mengetahui cara masuk ke sistem, lalu mengeksploitasi sistem ya dengan memanfaatkan celah keamanannya agar bisa mengakses. Nah, kemudian dia mengubah data atau pindah ke sistem lainnya. Nah, intinya tahap ini tuh dia mencari celah ya, dan menggunakannya untuk mendapatkan akses atau bergerak lebih jauh di dalam jaringan target. Contohnya di information gathering or system exploit yaitu dia setelah penyerang berhasil masuk ya atau mendapatkan hak akses yang lebih tinggi, dia mencari file atau data yang penting ya, scan files for desired information. Jadi dia misalnya mencari informasi penting, dokumentasi ya, database atau kredensial yang tersimpan. Lalu transfer large number of document to external repository. Jadi setelah dia menemukan data pentingnya, si penyerang akan menyalin atau mengekstrak data tersebut keluar dari sistem ya. Kemudian dia menggunakan password yang sudah ditebak atau dicuri ya untuk mengakses server lainnya di jaringan, atau disebut juga lateral movement. Jadi penyerang berpindah dari satu sistem ke sistem lain untuk memperluas akses. Singkatnya, tahapan ini fokus pada mencari data berharga dan mencuri data tersebut dan memperluas kontrol ke sistem lain jika memungkinkan gitu. Nah, tahapan selanjutnya yaitu maintaining access. Nah, jadi si penyerang nih udah berusaha udah masuk gitu ya, udah mengeksploit. Nah, dia berusaha tetap masuk nih ke sistem setelah serangan awalnya gitu. Nah, misalnya dia memasang backdoor ya, malware atau credential tersembunyi. Nah, jadi dia masih bisa memantau gitu ya. Jadi dia bisa tetap dapat akses berulang. Nah, gitu. Itu maintaining access. Ya, jadi dia memastikan bisa masuk lagi nih ke sistem di masa depan. Nah, jadi singkatnya dia bisa di tahapan ini dia bisa menginstal atau memasang backdoor atau remote tool ya, rootkit supaya bisa akses sistem kapan aja. Lalu dia bisa di sini simpan dan pakai password admin untuk login lagi ke jaringan. Kemudian dia mematikan antivirus atau IDS program agar serangan-serangannya nggak kedeteksi. Itu di tahapan maintaining access. Lalu covering tracks. Nah, ini tahapan yang terakhir ya dari intrusion behavior, yaitu si penyerang berusaha menghapus jejak serangan. Jadi setelah dia menyerang gitu ya, dia menonaktifkan nih atau mengubah si audit lognya nih, atau mengeditkan si audit lognya ini. Jadi biar nggak ketahuan ya, atau dia menggunakan rootkit. Jadi atau metode tersembunyi untuk menyembunyikan file atau kode yang dipasang. Nah, jadi supaya nggak ketahuan atau nggak kedeteksi gitu ya, dia menghapus ya jejaknya. Nah, agar serangannya itu nggak kedeteksi. Nah, di tahapan ini untuk covering tracks, kita menggunakan rootkit untuk menyembunyikan file berbahaya yang sudah dipasang.
Kemudian juga bisa edit atau hapus log supaya catatan aktivitas serangannya itu hilang. Intinya tahap ini membuat administrator tuh sulit nih mengetahui bahwa sistem kita tuh udah tersusupi gitu ya. Nah, jadi itu adalah tahapan-tahapan dari intruder behavior ya. Jadi serangan itu tidak langsung menyerang, tapi ada beberapa tahapan yang dilakukan ya dari tahapan yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi si penyusup itu, nah, jadi di sini contoh-contoh dari penyusup ya. Di sini ada remote root compromise of an email server. Jadi mengambil alih server email dari jarak jauh dengan hak akses penuh root atau admin. Kemudian mengubah tampilan web ya, mengubah tampilan situs web tanpa izin. Biasanya pesan politik atau protes atau sekedar merusak. Nah, itu kemudian juga menebak atau memecahkan password untuk masuk ke sistem. Kemudian mencuri data sensitif ya, mengcopy database dengan ya mencuri data sensitif seperti nomor kartu kredit, melihat atau mengakses data rahasia, menyadap lalu lintas jaringan. Nah, ini jenis-jenis contoh dari penyusup ya, intrusion. Nah, selanjutnya ya tadi udah kita pelajari apa itu intruder atau si penyusup, lalu apa saja behaviornya, langkah-langkah dia melakukan penyusupan ya. Dan di sini kita akan mempelajari intrusion detection system. Jadi ada cara bagaimana kita mendeteksi si penyusup tersebut ya, dengan adanya IDS atau intrusion detection system. Nah, definisinya security intrusion. Jadi security intrusion di sini adalah a security event ya, or a combination of multiple security events. Jadi kejadian keamanan atau gabungan dari beberapa kejadian di mana seseorang berhasil atau mencoba mendapatkan akses ke sistem tanpa izin gitu. Nah, intrusion detection di sini itu layanan security service yang atau layanan yang dia tuh mau memantau gitu ya, dan menganalisis aktivitas sistem untuk mendeteksi upaya akses yang ilegal. Nah, biasanya memberikan peringatan real time ya atau hampir real time. Contohnya IDS yang memberikan alert jika ada port scanning atau login gagal berulang kali. Nah, jadi singkatnya intrusion itu tadi intruder itu kan penyusup gitu ya. Intrusion itu kejadiannya atau aksi penyusupannya. Intrusion detection adalah layanan yang memantau dan memberikan peringatan jika ada penyusupan gitu. Komponennya dari IDS itu ada sensor ya. Jadi si sensor ini fungsinya dia mengumpulkan data yang bisa menjadi bukti adanya penyusupan. Sumber datanya dari network packets ya. Jadi lalu lintas jaringan ya, log files ya, catatan aktivitas sistem di log ya, di log filesnya. Kemudian sistem call trace ya, jadi panggilan sistem dari aplikasi ke operating system. Nah, jadi outputnya si data yang dikumpulkan itu dikirim ke analyzer untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, jadi singkatnya si sensor ini tuh dia tuh bertugas mengamati aktivitas dan mengirimkannya untuk diproses. Nah, analyzer di sini dia menerima data jadi dari sensor ya, dari satu atau lebih sensor. Dia lakukan analisis di sini. Jadi tugas utamanya menentukan nih apakah data tersebut menunjukkan adanya intrusion atau penyusupan gitu. Outputnya yaitu peringatan nih bahwa intrusi terjadi. Nah, bukti pendukungnya misalnya log, network trace. Kemudian rekomendasinya apa? Rekomendasi tindakannya bisa diblokir IP-nya, kemudian kirim alert.
gitu. Jadi singkatnya si analyzer nih yang memutuskan nih apakah si aktivitas yang mencurigakan ini adalah serangan atau tidak gitu. Komponen selanjutnya yaitu user interface. Ya, user interface ini tujuannya di IDS untuk memberikan cara ya bagi pengguna atau admin untuk melihat output dari IDS, dari alert, laporan, bukti gitu ya. Kemudian mengontrol perilaku IDS nih, misalnya mengatur aturan deteksi, respon otomatis gitu. Jadi bentuknya bisa berupa dashboard, konsol, atau manajemen interface. Jadi singkatnya si user interface ini tempat si user atau admin ini memantau hasil deteksi gitu. Ya. Oke, nah di sini pertama yaitu host based IDS. Nah, kalau host based IDS dia fokusnya pada satu host ya. Jadi memantau kejadian di host seperti proses ID-nya, proses ID, system call, file integrity. Jadi cocok untuk mendeteksi serangan yang lokal atau perubahan filenya yang tidak sah gitu. Nah, jadi ini host based IDS ya jenis-jenisnya. Kemudian network based IDS dia fokusnya pada traffic atau traffic jaringan. Nah, untuk menganalisis network, transport, application protocol, misalnya HTTP. Jadi cocok untuk mendeteksi scanning serangan dari luar atau malware yang lewat jaringan. Kemudian ada distributed or hybrid IDS. Jadi dia menggabungkan data dari banyak sensor ya, host plus network. Jadi memberikan dia gabungan keduanya tuh tadi ya untuk deteksi yang lebih pintar gitu. Jadi singkatnya kalau host based IDS dia lihat aktivitas dalam host, kalau network based IDS dia lihat traffic jaringannya, kalau distributed or hybrid IDS dia gabungan keduanya untuk deteksi yang lebih pintar gitu ya, yang lebih lengkap dan lebih akurat gitu. Nah, di sini ada sistem call trace ya di host IDS data sources and sensor. Nah, sistem call trace di sini adalah catatan urutan sistem call ya. Jadi sumber data utama untuk host based IDS ya, yaitu sistem call traces. Nah, dia sangat detail dan akurat ya dalam mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, jadi kalau intinya sistem call traces ini catatan urutan sistem calls yang dilakukan proses pada sebuah sistem dan merupakan sumber data utama bagi host IDS ya, host based IDS. Nah, ini contohnya ya, contoh dari catatan urutan sistem call yang digunakan oleh proses di sebuah sistem yang digunakan untuk memantau aktivitas proses ya dan mendeteksi perilaku yang mencurigakan. Nah, ini kalau di Ubuntu Linux System Calls kita bisa gunakan ini ya beberapa perintah. Nah, accept, access ya, close, connect, create. Nah, Ubuntu Linux System Calls. Nah, ini kalau ini key, Windows, DLLs, and executable. Gitu. Nah, selanjutnya audit log file records. Jadi hampir semua operating system ya saat ini punya fitur logging atau accounting software. Jadi dia mencatat tuh aktivitas pengguna, misalnya login, logout, akses file atau perintah yang dijalankan. Nah, jadi dia untuk menganalisis ya, untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan.
Kemudian file integrity checksums. Jadi dia mendeteksi perubahan file penting oleh penyusup. Ya. Jadi bisa kita simpan checksum atau nilai hashnya file yang dianggap bersih. Nah, kemudian secara berkala kita bandingkan checksum file saat ini ya dengan nilai awal. Jika berbeda hashnya, kemungkinan diubah oleh penyusup. Jadi kalau audit log intinya kita menjejak aktivitas user. Kalau file checksum artinya cara mendeteksi perubahan file ya dari kode hashnya. Nah, selanjutnya masih di host IDS. Di sini sumber data dan sensornya bisa dari registry access monitoring. Jadi digunakan di Windows ya untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jadi registry ini menyimpan banyak konfigurasi sistem dan aplikasi dengan memantau siapa yang mengakses atau mengubah registry. Nah, singkatnya si monitoring registry ini cara host based IDS di Windows untuk melihat nih aktivitas berbahaya melalui perubahan konfigurasi. Contoh dari host based IDS ya ada OSEC, Wazoo ya, Snort ini di Linux ya. Biasanya menganalisis traffic jaringan ya, mendeteksi serangan, juga bisa berfungsi jadi IPS, intrusion prevention system. Terus ada Samhain, Crooked. Nah, ini banyak jenis-jenis dari host based IDS ya. Nanti mungkin kita kalau ada kesempatan kita akan install Snort ya untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya gitu. Nah, selanjutnya di network IDS ya, network based IDS. Nah, ini bagian-bagian gambarnya. Pertama ya dari internet, jadi sumber utama traffic masuk ya, termasuk potensi serangan dari internet di sini ke external firewall, jadi melindungi jaringan dari akses langsung internet. Kemudian sensor 2 dipasang di sini untuk memantau semua traffic ya, traffic masuk keluar sistem. Lalu service network, tempat server publik ya seperti web server, mail server, DNS. Nah, ini sensor 1 dipasang di sini untuk memonitor serangan ke server publik. Lalu ada internal firewall ya, internal firewall melindungi jaringan internal. Nah, kemudian ke internal server dan workstation networks ya. Nah, internal server nih menyimpan data sensitif, database, file server, workstation, komputer user atau karyawan. Di sini udah dipasang sensor 3, sensor 4 ya, dipasang jalur server internal ya dan jalur workstation. Jadi cara bacanya sensor NIDS nih yang pakai ditandai dengan kaca pembesar ya. Jadi nomor 1, nomor 2 itu dipasang di titik-titik strategis di mana kemungkinan ada serangan di situ, dia dipasang network IDS biar terdeteksi gitu ya serangan tersebut. Jadi kita bisa memasang di sini. Jadi kalau ada serangan dari internet ketahuan di sensor 2 gitu ya. Kalau ada serangan di server publik ketahuan di sensor 1. Kalau serangan tembus ke internal server ketahuan di sensor 3. Kalau di komputer karyawan ketahuan sensor 4. Nah, jadi intinya network IDS ini kayak CCTV jaringan lah gitu ya untuk mengawasi lalu lintas data. Jadi si sensor nih dipasang di beberapa titik supaya bisa mendeteksi serangan di semua lapisan ya, luar, server publik, server internal, workstation. Jadi konsep bagian ini tuh udah masuk ke defense in depth, jadi perlindungan berlapis ya teman-teman gitu. Nah, di sini tipe dari network sensor ya, ada cara kerjanya
si inline sensor nih, jadi semua traffic harus melewati sensor ya. Jadi sensor berada langsung di jalur utama. Nah, dia bisa langsung memblokir atau menghentikan traffic berbahaya nih si ini ya, inline sensor. Tapi dia menambah delay karena semua data lewat sensor dulu gitu. Jadi kayak analoginya tuh kayak pos sapam lah di gerbang utama gitu ya. Semua orang harus lewat sapam dulu. Kalau ada yang mencurigakan bisa langsung ditolak. Nah, kemudian passive sensor nih. Passive sensor nih cara kerjanya dia memonitor salinan traffic gitu ya. Bukan traffic asli gitu. Jadi salinan traffic ya, dia tidak, karena di sini pasif ya, namanya passive sensor. Jadi dia nggak bisa langsung blokir, hanya mendeteksi dan memberikan peringatan, tapi lebih cepat atau efisien karena nggak mengganggu jalur utama ya. Jadi ringkasnya si inline sensor ini aktif, bisa hentikan serangan tapi ada delay. Kalau passive sensor pasif, hanya deteksi cepat tapi nggak bisa blokir. Nah, contohnya di sini ada contoh dari NIDS ya, Snort ya, Suricata, Bro atau Zig, OpenWIP, Squill. Nah, ini yang mungkin akan praktek nanti bisa di Snort dan Suricata ini ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke analyzer. Nah, oke, jadi IDS typically use one of the following alternative approaches to analyze sensor data to detect intrusion. Jadi si IDS ini biasanya menggunakan pendekatan ya, analyze sensor data untuk mendeteksi adanya penyusup. Jadi pertama, anomaly detection. Jadi dia tuh pendekatannya, cara kerjanya tuh si sistem tuh mengumpulkan data tentang perilaku normal ya, perilaku normal user dalam jangka waktu tertentu, misalnya jam login, aplikasi yang biasa dipakai, besaran data yang diakses. Nah, perilaku saat itu dibandingkan dengan perilaku saat ini dibandingkan dengan pola normal yang sudah dianalisis gitu ya. Nah, kalau ada perilaku aneh atau menyimpang, nah itu dianggap serangan. Jadi dia mengenali dulu pola-pola normal user, kapan dia akses, kapan dia logout gitu ya, besaran yang diakses. Lalu kalau ada yang mencurigakan ketika dia tidak login di jam segitu misalnya, terus besarannya beda gitu ya, nah itu dianggap anomali atau menyimpang. Nah, dianggap mungkin serangan. Jadi kelebihannya bisa mendeteksi serangan baru gitu ya, yang belum ada polanya. Tapi kelemahannya bisa juga false positive, artinya usernya normal sebenarnya tapi dianggap aneh. Jadi contohnya biasa loginnya jam 9 pagi dari Jakarta, tapi tiba-tiba ada login jam 3 pagi nih dari Rusia misalnya. Kan biasa gitu ya teman-teman ya. Terus sistem kan curiga ya, biasa kan ada reminder juga nih kalau misal apakah kamu yang login ya, loginnya di laptop Mac di Kebayoran Baru misalnya, tapi kan biasa nggak di situ tuh. Nah, itu tuh dapat notifikasi gitu, sistem curiga nih karena anomali, nggak biasanya orangnya itu dari Rusia gitu, tiba-tiba kok dari Rusia. Nah, itu istilahnya kan curiga gitu ya. Jadi itu masuk ke anomaly detection. Kemudian signature or heuristic detection. Jadi si sistem nih punya database pola serangan atau signature atau aturan atau heuristic. Jadi traffic dibandingkan dengan pola itu. Nah, kalau cocok dianggap serangan. Jadi si sistem punya database pola serangan atau signature atau aturan, terus trafficnya dibandingkan dengan pola-pola itu. Kalau cocok disebut serangan. Jadi kelebihannya dia akurat karena serangannya udah dikenal kan. Kalau kelemahannya ya dia sulit nih untuk mendeteksi serangan baru karena kan belum ada polanya. Gitu ya. Jadi anomaly detection intinya dia cari perilaku aneh dibandingkan yang normal biasa terjadi.
Nah, bisa deteksi serangan baru karena kan dia mempelajari ya, tapi rawan nih false positif. Biasanya ternyata user normal sebenarnya gitu. Nah, kalau signature or heuristic detection dia cocok dengan pola serangan yang sudah dikenal kan, dia pakai database serangan ya tadi ya. Nah, tapi akurat untuk serangan lama, tapi nggak kenal nih sama serangan baru gitu karena belum ada polanya. Nah, selanjutnya anomaly detection. Nah, anomaly detection di sini sistem tuh belajar dulu perilaku normal tadi ya yang saya udah jelaskan. Jadi ada training fasenya. Dia di training, kalau di artificial intelligence machine learning ada fase training, dia membandingkan aktivitas serangan ya. Di training fase tuh dia belajar dulu dari perilaku normal user di training fase, lalu bandingkan aktivitas sekarang atau detection fase nih. Jadi dideteksi dibandingkan. Kalau beda jauh dianggap anomali gitu. Makanya anomaly detection itu juga biasa penelitiannya juga menggunakan machine learning ya penelitiannya, karena kan dia mengenali pola gitu ya. Nah, kemudian signature detection sistem dicocokkan gitu aktivitas dengan pola serangan yang sudah dikenal ya. Kalau cocok serangan, kalau pola baru bisa lolos tadi ya kalau signature detection. Nah, pendekatan di dalam anomaly detection klasifikasinya ini bisa pakai model statistik ya. Intinya si sistem hitung-hitungan angka, misal rata-rata login per jam, jumlah requestnya, kalau ada yang jauh menyimpang dianggap anomali, atau knowledge base, jadi pakai aturan rule yang dibuat expert system ya. Contohnya user normal login 5 kali per jam gitu ya, kalau lebih anomali. Nah, tadi saya bilang penelitian di anomaly detection juga berkaitan dengan machine learning juga nih pendekatannya, karena di machine learning sistem otomatis belajar dari data normal, di training modelnya dibentuk pakai teknik data mining atau AI. Nah, itu bisa lebih fleksibel karena adaptif terhadap pola baru. Nah, kalau pendekatan signature or heuristic detection, nah kalau si signature ini dia membandingkan aktivitas atau data dengan kumpulan pola serangan yang sudah dikenal. Jadi signature ya, tantangannya yaitu koleksi signature-nya harus cukup banyak dan detail supaya nggak terlalu sering salah deteksi gitu ya, tapi tetap bisa nangkap banyak serangan. Nah, penggunaannya bisa antivirus ya, deteksi virus berdasarkan database signature, NIDS tadi, Network Intrusion Detection System, dia bandingkan traffic dengan pola serangan yang sudah ada, proxy scanning. Intinya si signature approach ini jago deteksi serangan yang lama, yang udah dikenal, tapi dia lemah terhadap serangan baru gitu. Nah, selanjutnya rule based heuristic identification. Nah, jadi kalau di sini dia menggunakan rules atau aturan untuk mengenali serangan yang sudah dikenal ya, atau yang sudah diketahui. Nah, jadi dia mencoba eksploitasi kelemahan tertentu. Nah, perilaku yang mencurigakan meski masih terlihat normal. Jadi di sini memang cara kerja itu ya, jadi dia menggunakan aturan rules untuk mengetahui serangan yang sudah diketahui, kemudian aktivitas mencoba eksploitasi kelemahan tertentu. Perilakunya mencurigakan meski masih terlihat normal. Jadi sifatnya si aturan ini atau rules ini biasanya spesifik ke sistem atau operating system tertentu, kemudian dibuat berdasarkan analisis ya, analisis tools dan script serangan yang ditemukan di internet. Intinya si rule based heuristic ini mirip detektif lah gitu ya, dengan daftar trik-trik curang. Jadi dia tahu nih pola serangan tertentu dan bisa mengenali perilaku aneh ya, walau tidak 100% di luar kebiasaan. Nah, signature or heuristic
host intrusion detection system dia tuh banyak dipakai terutama di antivirus atau anti malware gitu ya, dan juga network IDS. Jadi cara kerjanya signature based, dia cek file atau traffic dengan database pola malware, misalnya potongan kode unik virusnya. Kemudian heuristic based, dia pakai aturan atau perilaku yang mencurigakan malware, contohnya kalau program tiba-tiba ubah banyak file system gitu. Nah intinya si signature ini cocok nih untuk malware yang sudah dikenal. Jadi kalau heuristic dia bisa tebak serangan baru dengan mengenali perilaku yang mencurigakan. Contoh IDS. Nah, contoh IDS Snort. Nah, Snort ini sebenarnya bisa jadi host based IDS atau network based IDS. Nah, ini mudah dipasang ya di Linux. Biasanya install Snort. Jadi dia bisa dipasang di banyak perangkat ya, juga hemat resource, mudah dikonfigurasi. Nah, fungsinya dia real time packet capture, jadi menangkap paket jaringan langsung saat lewat, analisis protokol, cari pola tertentu dalam traffic. Nah, intinya si Snort itu IDS yang gratis, ringan, fleksibel. Nah, nanti kita akan coba ya bagaimana menginstal Snort. Nah, arsitektur Snort di sini ada paket ya, paket data jaringan yang masuk, kemudian di decoder mengurai paket supaya bisa dibaca, misalnya protokolnya TCP, UDP dan lain sebagainya ya. Kemudian di detection engine, inti dari Snort-nya di sini engine, di sini paket dibandingkan dengan rules atau signatures untuk deteksi serangan. Nanti hasilnya bisa dua, log mencatat detail aktivitas, dia buat analisis nanti, dan alert, dia memberikan peringatan langsung kalau ada serangan. Nah intinya si Snort dia ngambil paket, kemudian di decode, dicek dengan rules, kalau mencurigakan dicatat di log atau dikasih alert. Nah arsitekturnya ada sniffer, dia menangkap paket data dari jaringan, kemudian semua lalu lintas jaringan paket pertama kali lewat komponen ini. Jadi sniffers tuh kayak telinganya si IDS gitu untuk mendengar semua komunikasi di jaringan, masuk ke preprosesor, dia memproses paket mentah menjadi lebih terstruktur sebelum dianalisis. Nah, dia bisa mendeteksi perilaku tertentu dari paket, misalnya anomali protokol atau scanning. Nah, hasil preproses ini dia informasi paket yang lebih jelas ya. Informasi paket yang lebih jelas dikirim ke detection engine. Ya, detection engine di sini, detection engine ini adalah inti dari IDS. Jadi dia membandingkan paket yang sudah diproses dengan rules. Jadi rules aturan deteksi serangannya. Di sini ada dari rule sets, kumpulan signature serangan, misalnya SQL injection, DOS attack. Kalau ada paket mencurigakan diberi tanda atau alert, kemudian muncul outputnya menampilkan hasil deteksi, bisa berupa alerts atau logs ya, bisa berupa peringatan atau catatan aktivitas. Kemudian hasilnya ditampilkan di user interface, jadi administrator jaringan bisa memantau gitu. Jadi alur singkatnya, paket ditangkap sniffers, terus dianalisis awal, dideteksi perilaku patternnya, perilaku paketnya, kemudian di detection engine dia dicocokkan dengan rules, cocokkan dengan rules dan signature serangan, kemudian di output hasil dalam bentuk alert atau log ke user interface. Jadi diagram ini menunjukkan bagaimana IDS seperti Snort ya itu bekerja, mulai dari menangkap data jaringan, memprosesnya, mendeteksi serangan ya, lalu menampilkan hasil deteksi. Nah di Snort
komponen ya, komponen snort itu ada 4 bagian inti ya. Ada paket decoder, memecah decode ya, memecah paket yang ditangkap menjadi bagian-bagian dari lapisan ya. Ada data link, network, transport, dan application layer. Kemudian jadi komponen ini bisa lebih mudah lah dibaca oleh si snort gitu ya. Terus detection engine ini otaknya si snort. Jadi deteksi intrusi di sini berdasarkan rules dan signature ya. Kemudian kalau ada kecocokan rule diteruskan ke logger atau alert di sini ya. Bisa di logger disimpan informasi detailnya, kemudian dianalisis, dan juga bisa dari alert dia memberikan peringatan saat ada intrusi gitu. Nah, ini bagian dari snort ya. Ada rule headernya. Jadi rule header ini menentukan kondisi dasar paket yang akan diperiksa gitu. Action. Nah, apa yang dilakukan snort jika rule-nya cocok? Contohnya di sini dia melakukan alert gitu ya. Jadi action di sini apa yang dilakukan snort jika rule-nya cocok. Kemudian protokol di sini protokol jaringan yang dituju, dan source IP address, port asalnya, source portnya port asal bisa angka spesifik, direction arah lalu lintas ya, biasanya dari source ke destination. Kemudian destination IP address-nya, alamat IP tujuan paket, kemudian destination port gitu. Nah, kemudian di sini option, ada option keyword dan option argumen. Nah, jadi bagian ini terdiri dari detail tambahan ya, untuk memperluas deteksi, ditulis dalam tanda kurung nanti. Jadi ada option keyword dan option argumen. Oke, nah di sini selanjutnya penjelasan singkat dari snort rule action. Jadi alert. Nah, action di snort itu ada alert, jadi menghasilkan peringatan dan mencatat paket. Log itu catatan paket ya. Kemudian pas ini mengabaikan paket, ignore the packet. Activate, dia menghasilkan peringatan dan mengaktifkan aturan. Dynamic, menghasilkan peringatan dan dynamic tidak aktif sampai diaktifkan oleh activate ya. Lalu bertindak seperti aturan log. Drop, menjatuhkan paket. Reject, drop. Jadi ini rule and action dari snort. Oke, selanjutnya teknik evasion ya. Evasion di sini adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menghindari deteksi oleh IDS seperti snort ya. Jadi ada fragmentation. Jadi dia membagi paket menjadi bagian-bagian kecil agar tidak sesuai dengan pola dari IDS. Nah, kemudian avoiding defaults, dia menghindari penggunaan port atau parameter default. Kemudian coordinated low bandwidth attack, jadi serangannya tersebar dari banyak sumber dengan lalu lintas kecil agar tidak mencurigakan. Biasanya digunakan di serangan DOS atau DDoS. Address spoofing atau proxying, jadi dia menyembunyikan alamat IP asli dan menggunakan alamat palsu atau proxy sehingga sulit ya pelacakan asal serangannya. Kemudian pattern change, dia mengubah pola serangan agar tidak cocok dengan signature yang ada di IDS. Oke, mungkin itu saja teman-teman dari materi kedua hari ini, dari materi pertemuan kedua. Terima kasih telah menyimak. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.